itu berarti kan kalian bakal implementasi di program. Nah, menurut kalian itu program yang diperluin, yang dibutuhin sama teman-teman di himpunan itu arahnya kemana gitu? Akademika, apa sosial, apa misalnya yang fun gitu, yang apa yang melankolis gitu, kayak gitu. Jadi kebutuhan itu kayak apa gitu, ke arah mana? Nah, dari pengalaman yang udah agak susah ya buat datengin teman-teman misalnya angkatan yang ada di atas pengurus, misalnya yang lebih tua lah. Itu agak susah, nggak tahu karena mungkin kesibukannya gitu kan, yang udah lagi tugas akhir atau yang lagi mungkin nanti ada sampel dulu ya. Gitu itu kan susah gitu. Apalagi kan kalian mulai nanti di periode baru itu bulan Maret, sekitar bulan Maret lah baru bisa jalanin program. Nah itu nggak gampang gitu. Belum yang terbagi sama acara di fakultas, penerimaan mahasiswa baru fakultas. Ada juga yang penerimaan baru di nyiapin ini ya, yang udah pasti kan kayak misalnya SWOT gitu. Nah itu nggak gampang gitu. Adalah orang yang bilang, gue capek ya, jadi gue ikut satu kegiatan aja. Nah itu gimana gitu konkretnya? Dari tadi gue belum nemu konkretnya. Misalnya kalau Anju bilang kita bakal coba komunikasi gitu, ya komunikasi yang seperti apa gitu. Kalau misalnya buat calon kedua misalnya, dia bilang kita bakal asesmen dulu. Mau asesmen seberapa lama gitu? Asesmen itu nggak sebentar kan gitu. Nah caranya seperti apa gitu? Gue mau ambil teman-teman di himpunan, khususnya buat teman-teman 2009 yang udah uzur gitu kan, itu pengen tahu gitu cara konkretnya seperti apa, karena sejauh ini susah saya kayak gitu ya. Jadi buat datengin teman-teman yang di atas itu susah gitu, teman-teman yang angkatan tua gitu. Tapi sedangkan mereka juga masih anggota HIMKS gitu, yang ya kasarnya lah bisa buat ramein acara kalian gitu, bisa juga bisa saling cerita. Jadi kan teman-temannya 2011 mungkin nggak tahu mungkin cerita-cerita nostalgia atau cerita-cerita untuk di himpunan gitu kan. Jadi kan teman-teman bisa makin tahu, bisa makin koreksi, bisa makin benerin himpunan ke depannya gitu. Nggak tahu sembarangan dari orang-orang yang sok tahu gitu kan. Terus terang itu juga banyak benar cerita dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab dan kemarin di sini gitu. Nah itu gimana konkretnya gitu, jelasin gitu. Jangan ngawang abstrak, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen komunikasi atau pengen apa gitu. Coba jelasin gitu yang konkret gitu. Oke. Oke, terima kasih kepada saudara Reti atas pertanyaannya. Yang pertama itu yang saya ambil kesimpulan, kebutuhan teman-teman himpunan dan program apa yang diperlukan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan tersebut. Jadi menurut saya program yang diperlukan itu bukan program akademik, itu udah terlalu bosan kali ya mahasiswa dengan program akademik. Menurut saya program di sini diperlukan atau dibutuhkan oleh teman-teman himpunan itu program yang dapat mempersatukan, dapat program merupakan program wadah untuk menampung aspirasi setiap angkatan. Jadi kayak misalkan menurut saya kalau dalam program konkretnya itu saya ingin selalu mengadakan sebuah forum diskusi baik saya belum tentukan antara forum diskusi bulanan atau forum diskusi per 3 bulan sekali, tapi saya akan melakukan forum diskusi yang pada forum diskusi tersebut itu kita menampung atau kita menyelaraskan apa sih yang akan kita lakukan dengan apa yang kita butuhkan. Jadi setiap angkatan atau setiap orang atau setiap anggota HIMA itu berhak dan punya suara bicara untuk berbicara tentang apa sih dia pengen atau apa sih yang kita butuh nih di HIMA ini, dan program apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menyelaraskan dengan apa yang kita butuh tersebut. Jadi sebuah forum diskusi itu forum diskusi itu wadah untuk menampung aspirasi dari setiap orang atau setiap anggota mahasiswa KS. Seperti itu aja program yang diperlukan menurut saya. Terus cara konkret buat untuk mendatangkan angkatan 2 maksudnya angkatan
setelah kepengurusan cara pertama yang saya lakukan adalah seperti kayak tadi saya kan selalu berusaha berkonsultasi dengan saudari Ocha atau saudaranya atau saudari Iman. Saya itu pengen ngerti juga gimana sih seharusnya hima ini berjalan. Saya itu pengen tahu juga apa sih yang harus saya lakukan sebenarnya untuk menjalankan hima ini atau memimpin sebuah himpunan ini. Yang kedua, saya akan mendatangkan langsung orang-orang yang cukup berpengaruh di angkatannya, dan saya akan bertanya kira-kira setiap angkatan itu inginnya itu apa gitu. Jadi dan juga sebuah program acara itu yang saya cara konkretnya itu sebuah program acara kita sosialisasikan ke dalam sebuah acara kita sosialisasikan kepada seluruh mahasiswa KS setiap angkatan, dan kita sosialisasikan apa sih manfaat program tersebut, apa sih ide dari program tersebut. Jadi setiap angkatan itu ngerti, jadi dan kita buat menarik mungkin supaya setiap angkatan itu oh iya ini seru loh. Jadi kita setiap angkatan malah penasaran, pengen tahu apa yang bakal terjadi di program tersebut dan bakal apa yang dalam hima dalam program tersebut. Jadi kayak sosialisasi yang paling penting menurut saya, sosialisasi tentang itu dan rasa peduli hima itu sendiri sih menurut saya. Rasa peduli antara anggota terhadap hima. Terima kasih. Kalau saya mau menyanggah dulu ya, maksudnya komentari dulu yang tadi Reli sampaikan ya. Ketika kita membuat program tentang jangan yang seputar akademik itu lagi, bosan gitu. Tapi kita lihat di sini mungkin yang angkatan-angkatan atas sedang butuh gitu program-program yang seperti itu gitu. Sebagian orang emang gitu, ketika ada akademik mereka pikir ini bosan. Tapi kalau menurut saya justru itu butuh juga gitu. Toh kita kuliah juga tujuannya apa gitu? Untuk akademik juga kan. Meskipun emang segelintir orang bilang bosan, tapi tujuan akhirnya kan kepada akademik juga gitu. Kita nggak bisa lepasin dari aspek akademiknya itu gitu. Pendapatnya gimana? Saya terima kasih yang sudah itu, tapi saya koreksi lagi, saya tidak bilang kalau maksud saya itu program yang diperlukan itu saya tidak akan melepas program akademik, tapi program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap angkatan gitu. Jadi menurut saya sih masih setiap angkatan itu rindu KS yang gimana ya, rindu KS yang keluarga itu datang gitu, rindu KS yang ngumpul, rindu KS yang nggak ada lagi jegepan, rindu KS yang selalu nongkrong bareng, ngumpul bareng, misalkan di satu tempat. Dan saya nggak bilang kalau aspek pendidikan itu nggak kita peduli. Jadi yang pertanyaan dari saudara Levi kan tadi, sebuah kebutuhan teman-teman himpunan dan program kebutuhan menurut saya bukan akademik menurut saya yang tepat untuk menyampaikan sebuah pertanyaan ini, karena akademik itu kan selalu sering bagi kita dapetin, dan mungkin mahasiswa jika akan terus dilakukan dengan aspek akademik akan bosan seperti itu. Oke, kan tadi akan bosan gitu, tapi ada nggak sih yang dilakukan dengan aspek keakademikannya itu? Kan nggak mungkin dihilangkan juga kan, meskipun cuma berkumpul ya, tetap aja gitu. Angkatan-angkatan yang atas kan mereka lagi sibuk dengan penjajaran segala macam lah gitu kan. Kenapa enggak kita gabungin aja ketika ada isu ini, ada aspek-aspek akademiknya juga. Kalau menurut saya nggak bisa selalu digabungkan ya, karena meskipun kita mencoba untuk menggabungkan akan sulit rasanya. Mendingan kita melakukan sesuatu yang tidak sulit tapi akan sesuatu yang baik, daripada kita melakukan sesuatu yang sulit akan menjadi tidak baik juga. Karena menurut saya jika ada tersebut dipaksakan untuk digabungkan dengan beda sesi, menurut saya itu akan merupakan buang-buang waktu gitu. Jadi kayak
kayak nggak dapat juga kalau misalkan kita buat acara nggak fokus di learning atau nggak fokus di sebuah acara yang lain gitu. Jadi kita setiap pembuatan itu kita fokus gitu, tujuannya mau kemana arahnya, kita manfaat dari acara ini itu apa. Jadi kita nggak ngebuat satu program itu yang bertemu segala aspek dalam satu program tersebut. Jadi menurut saya kurang efisien seperti itu. Oke, ya kalau sudah itu sesi kita untuk sesi 2 sudah selesai. Jadi kita break dulu untuk selanjutnya sesi 3. Nanti sesi 3 akan 45 menit dan ada sesi tanya jawab sedikit antara kandidat 1 ke kandidat 2 atau kandidat 2 ke kandidat 3, dan ada acara penutupan terakhir. Oke, bisa istirahat dulu 5 menit dari sekarang.